Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenal dengan ahli zuhud dan sama sekali tidak terpengaruh dengan kehidupan duniawi yang fana, manusia yang selalu haus dengan ibadah, ketika malam selalu dihiasi dengan ibadah tahajud dan siang hari senantiasa melakukan puasa. Ia dikenal juga sebagai sosok yang adil, jujur, dan bijak, kemudian membuatnya menjabat hakim di pengadilan Syam di masa Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai ahli hikmah atau ahli bijak. Dia adalah Abu Darda. Nama lengkapnya adalah Uwaimir bin Malik bin Qais bin Umayyah al-Ansari al-Khazraji, namun ia lebih dikenal dengan nama Abu Darda. Ia adalah ulama yang terkenal akan kezuhudan, penguasaan ilmu hikmah, dan kelihayan dalam menunggang kuda. Ditelusuri dari cerita zaman jahiliyahnya, ia adalah seorang musyrikin yang menyembah berhala yang dihias sedemikian rupa, termasuk mewangikan berhala sesembahan yang terletak dalam salah satu kamar dengan minyak wangi setiap harinya. Keislamannya bermula ketika datang seorang sahabatnya yang sudah dulu masuk Islam, yaitu Abdullah bin Rawaha, ke rumahnya. Tanpa sepengetahuan Abu Darda yang ketika itu masih di luar dan sibuk dengan dagang, Abdullah masuk ke kamar tempat berhala tersebut dipajang. Lalu Abdullah bin Rawaha mengambil kapak dan menghancurkan berhala tersebut. Mendapati berhala yang telah dihancurkan oleh Abdullah bin Rawaha, Abu Darda marah besar. Namun di penghujung marahnya itu ia tersadar dan timbul pertanyaan, seandainya berhala itu Tuhan, mengapa dia tidak melawan membela dirinya? Pertanyaan itu muncul, lalu datanglah hidayah dari Allah SWT untuk hambanya yang berfikir. Abu Darda mencari Abdullah bin Rawaha bukan untuk meminta pertanggungjawaban atas hancurnya berhala sesembahan, tetapi berniat masuk Islam. Setelah bertemu, Abdullah bin Rawaha mengajaknya menjumpai Nabi Muhammad SAW. Masuklah Islam Abu Darda di hadapan Nabi. Setelah ia menjadi muslim, kehidupannya berubah total dengan meninggalkan profesinya sebagai pedagang. Ia khawatir berdagang membuatnya lalai dari zikir mengingat Allah SWT. Nabi mempersaudarakannya dengan Salman Al-Farisi. Kecintaannya terhadap Allah SWT membuatnya menjadi orang yang sangat zuhud sehingga istrinya terlantar dan tidak terpenuhi beberapa kebutuhannya. Abu Darda menghiasi malamnya dengan sholat, sedangkan di siang hari ia habiskan untuk berpuasa. Pada suatu hari Salman berkunjung ke rumah Abu Darda dan mendapati istri Abu Darda berpakaian yang sangat lusuh. Lalu Salman Al-Farisi bertanya, "Wahai Ummu Darda, kenapa engkau berpakaian seperti itu?" Lalu istri Abu Darda menjawab, "Saudaramu ini tidak suka kesenangan duniawi, ia bangun malam untuk tahajud, sementara di siang harinya ia berpuasa." Tak kala Abu Darda datang dan mempersilahkan Salman Al-Farisi untuk duduk dan mencicipi hidangan yang disuguhkan. Salman Al-Farisi menolak untuk makan, kecuali Abu Darda ikut makan bersama. Abu Darda menjawab, "Aku sedang berpuasa." "Berbukalah," kata Salman. Lalu Abu Darda menuruti Salman. Pada malam harinya ketika Abu Darda ingin sholat, Salman berkata, "Tidurlah." Lalu Abu Darda mengikutinya hingga di penghujung malam. Salman membangunkannya untuk melakukan sholat tahajud. Setelah selesai sholat, Salman berkata, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhan mempunyai hak atas dirimu,
Badanmu mempunyai hak atas dirimu dan keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu, maka tunaikanlah hak mereka. Itulah kisah dari Uwaimir bin Malik Qais bin Umayyah al-Ansari al-Khazraji atau yang kita kenal sebagai Abu Darda. Itulah sekian dari saya Adini Muhtari dari kelas HKI 1C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.